Polisi menangkap pelaku pembunuhan siswi SMK di Bogor yang jasadnya ditemukan dibungkus plastik. Satu terduga pelaku pembunuhan sadis di Desa Turus Gede, Kecamatan Rembang, Kota Jawa Tengah bergerak di Kota Makassar. Nat Muhayana dan Karyatri warga Bangunsari, Pageruyung, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan cara tragis membuat keluarga begitu terpukul. Pasalnya selama ini kedua korban dikenal baik di lingkungan keluarga dan tidak memiliki musuh. Sehari-hari ibu dan anak ini selalu berbaur dengan keluarga besar dan masyarakat yang masih berada di desa Bangunsari. Bahkan keduanya biasa Halo Sobat Justisia, belakangan ini kita dikejutkan dengan pemberitaan mengenai adanya tindak kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Lantas, bagaimana sih hukum sebagai sebuah aturan yang mengatur dan menjadi pedoman kehidupan di sebuah negara dapat membantu menegakkan tindak pidana tersebut? Di edukasi hukum kali ini, kita akan membahas mengenai pembunuhan berencana dalam KUHP. Yuk simak selengkapnya. Teman-teman, tindakan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain masuk ke dalam ranah hukum pidana, di mana hukum pidana sendiri didefinisikan sebagai hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang berisi sanksi yaitu berupa hukuman. Dalam setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya apa yang terkandung di dalam hatinya. Lalu yang kedua adalah unsur objektif. Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana tersebut jika diuraikan yaitu yang pertama, adanya dolus dan culpa, yang kedua maksud suatu percobaan atau pogging, yang ketiga macam-macam maksud, yang keempat merencanakan terlebih dahulu seperti apa yang ada dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP, dan perasaan takut. Pembunuhan yang dilakukan secara berencana maupun tidak juga melanggar hak hidup manusia sebagaimana yang telah dilindungi oleh konstitusi. Dalam pasal 28A Undang-Undang tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pertanggungjawaban terhadap perbuatan melanggar hukum, yaitu pembunuhan tersebut perlu dibuktikan dengan adanya actus reus dan mens reanya. Terhadap pembunuhan, KUHP Indonesia mengatur sanksinya dalam bab 19 tentang kejahatan terhadap nyawa dalam pasal 338 sampai 350 KUH pidana. Untuk pembunuhan yang sudah disertai dengan rencana, dalam pasal 340 KUH pidana mengatur sanksi pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Terakhir, terkait dengan hal-hal yang menghapuskan tindak pidana ialah apabila pelaku tersebut mengalami gangguan kejiwaan dan cacat dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit sebagaimana yang terdapat dalam pasal 44 KUH pidana. Nah teman-teman, kita sebagai manusia perlu untuk mensyukuri dan menghargai hak hidup sesama manusia ya. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justisia Training Center. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Justisia Training Center, Crystal of Law Education.